Sebelumnya saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu semua, para peserta maupun panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam sejahtera, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih. Saya belajar ini mungkin Bapak Ibu yang sudah pakarnya, sudah ahlinya di dalam mengatur pola makanan pada saat puasa bulan Ramadan. Ya, saya coba di sini ya bersama-sama menyampaikan karena kalau di rumah sakit RSUP Sangla memang selama ini kami tidak ada pasien yang minta puasa gitu ya. Hanya beberapa penunggu pasien yang khusus ruangan-ruangan isolasi atau ruangan intensif ada yang minta untuk puasa, ya disediakan makan untuk puasa. Jadi saya di sini menyampaikan untuk pola makan saat puasa bulan Ramadan pada beberapa kondisi kesehatan. Mungkin dari seminar sebelumnya sudah banyak disampaikan mengenai puasa. Puasa itu adalah menahan dan mencegah kemauan dari segala perbuatan negatif, kemudian menahan untuk tidak makan sembarangan, mengatur makannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan pada bulan puasa, kemudian juga mengatur makan dan minuman. Jadi secara ritual ibadah berhenti dari aktivitas dan minum. Bukan hanya sekedar berhenti makan dan minum, melainkan menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang membatalkannya. Kemudian berpuasa Ramadan berarti seseorang tidak diperbolehkan untuk makan dan minum baik secara oral ataupun injeksi dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Mohon maaf juga kami sampaikan kalau ada yang salah di dalam penyampaian terkait dengan puasa Ramadan ya Bapak Ibu semua. Nah, jenis puasa itu ada puasa untuk proses pengobatan, tindakan medis yang seperti Bapak Ibu yang kerja di rumah sakit mungkin sudah tahu puasa untuk tindakan medis, kapan dia harus puasa, kapan tidak. Kemudian puasa terkait ritual agama, ya. Kalau kami ada puasa 1 hari pada saat hari-hari tertentu, ya, seperti hari Raya Nyepi, kemudian ada Siwolatri, atau dari masing-masing individunya ingin berpuasa. Kemudian ada itu saya baca ada puasa untuk Senin Kamis, kemudian puasa full untuk 1 bulan, ya seperti puasa di bulan Ramadan ini. Manfaat puasa bagi kesehatan ternyata sangat luar biasa sekali. Yang pertama karena membatasi makan, ya. Yang pertama mudah mengontrol berat badan. Ini sebenarnya bagi mereka yang benar-benar ingin mengontrol berat badannya. Sebenarnya mudah dicapai dalam 1 bulan ini untuk dapat menurunkan berat badan ya, dengan berpuasa. Karena ada istirahat organ-organ tubuh kita, sehingga ada beberapa yang bertugas untuk mendetoksifikasi racun, jadi dapat mengeluarkan racun dalam tubuh. Ada melalui proses pembakaran lemak juga terjadi, kemudian karena ada pembatasan kalori, maaf, ternyata jalan sendiri. Karena ada pembatasan kalori puasa sehingga hati itu dapat lebih banyak untuk membuang limbah atau racun. Kemudian membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, karena dalam berpuasa ada dari beberapa penelitian saya baca dari beberapa literatur. Nah, banyak sekali manfaatnya untuk dapat menurunkan kadar lipid, ya, dapat menurunkan LDL, kemudian dapat menurunkan kolesterol dan juga dapat meningkatkan HDL. Jadi untuk mencegah penyakit jantung dan juga aterosklerosis. Dengan berpuasa dapat juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi ketika berpuasa maka akan terjadi peningkatan limfosit, ya, menjaga tubuh kita dari kuman. Kemudian ada yang dari penelitian ada terjadi peningkatan sel getah bening sampai 10 kali lipat
sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Pada saat puasa, pasti akan terjadi perubahan fisiologis dalam tubuh. Ya. Ini kalau dalam kondisi normal, untuk memenuhi kebutuhan energi, itu akan digunakan oleh jaringan otot adiposa, yaitu didapat dari 3 sumber untuk mendapatkan energi dari absorpsi di saluran pencernaan di usus halus untuk mendapatkan glukosa, kemudian melalui daripada proses glikolisis, kemudian glikogenesis untuk mendapatkan energi. Ya. Dalam kondisi normal, itu cadangan glikogen cukup dapat memenuhi kebutuhan energi dalam waktu 10 sampai 12 jam. Nah, kalau dalam kondisi puasa, itu akan berperan jaringan otot yang akan mengurangi serapan glukosa sebagai respon terhadap puasa dan berkurangnya jumlah glukosa yang berkepanjangan. Kemudian pada Nah, mohon maaf, ininya main sendiri sebentar. Saya ini kan tertutup. Pada keadaan puasa, jadi kadar glukosa darah akan turun, sehingga hormon glukagon yang berfungsi di sini untuk menghasilkan energi melalui proses glucogenolisis, kemudian lipolisis dan gluconeogenesis. Jadi didapat dari cadangan glikogen, kemudian dari asam amino maupun dari asam lemak untuk mendapatkan sumber energi. Pada saat berpuasa, tubuh akan memberikan sinyal rasa lapar. Nah, biasanya merangsang ingin makan. Jadi pada jam-jam mulai berpuasa, pasti akan di awal-awal biasanya, nah dari literatur yang dibaca di awal-awal itu akan ada sinyal lapar, ya, merangsang untuk makan. Karena dengan kesadaran bahwa itu harus wajib dilakukan, seseorang dapat menahan rasa laparnya, sehingga proses adaptasi dalam waktu yang beberapa hari terjadi proses adaptasi terhadap kekurangan sumber energi, sehingga proses tersebut akan terjadi proses glikogenolisis, kemudian gluconeogenesis untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Dalam kondisi puasa, ada beberapa organ yang terlibat dalam menjaga keseimbangan energi. Pertama, hepar itu berfungsi sebagai penyediaan cadangan glikogen yang utama, ya, untuk cadangan energi. Kemudian jaringan lemak berfungsi sebagai cadangan energi yang terbesar dan terpenting dalam mengatur kadar asam lemak dalam darah. Jadi cadangan energi itu sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa untuk memenuhi kebutuhan energi selama dalam puasa. Kemudian cadangan energi yang tersimpan dalam otot skeletal juga berfungsi sebagai cadangan protein yang menyimpan protein sebagai cadangan energi utama, ya, sekaligus juga sebagai pemakai energi terbesar. Kemudian organ otak itu tidak menyimpan glukosa, tapi membutuhkan glukosa dalam setiap fungsinya, ya. Jadi karena tugasnya sebagai mengatur fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga fungsi-fungsi organ yang lain tetap berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan cadangan glukosa yang cukup untuk kebutuhan otak. Dalam kondisi puasa, nah, cairan tubuh juga sangat penting diperhatikan untuk menjaga keseimbangan. Untuk mempertahankan milieu internal, kemudian termasuk untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit, menjaga pH serta suhu tubuh yang konstan agar organ tubuh dapat berfungsi secara normal. Kemudian dengan menjaga keseimbangan cairan, ginjal, tugasnya ginjal mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, ini dapat menyeimbangkan asupan cairan dan mengeluarkan pencair. Tetap dapat berjalan dengan baik. Rata-rata asupan minum yang harus dikonsumsi itu minimal 8 gelas sehari,
sekitar 2.100 mili, kemudian ditambah dengan hasil dari oksidasi seluler sekitar 200 mili per hari. Jadi kita rata-rata setiap hari mendapatkan asupan cairan 2.300 mili per hari. Untuk menjaga keseimbangan pasti akan terjadi pengeluaran cairan, yaitu lewat urin dan lewat IWL, insoluble water loss ya. Jadi yang lewat IWL ini sekitar 700 mili per hari, yang biasanya tidak bisa kita ukur, yaitu dari keringat, kemudian dari pernapasan, dari pengeluaran cairan yang lain yang tidak bisa diukur, kemudian ditambah dengan cairan yang keluar lewat urin. Nah, disinilah bagaimana menjaga dalam kondisi puasa, cairan harus terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, ya. Karena harus menyeimbangkan keadaan kondisi cairan dan elektrolit dalam tubuh. Pada kondisi puasa, untuk menjaga keseimbangan cairan dilakukan oleh ginjal dengan cara mengurangi volume urin yang diproduksi dengan bantuan dikeluarkannya hormon antidiuretik, aldosteron dan kerja saraf simpatis, sehingga pada saat puasa ginjal akan sedikit mengeluarkan urin. Karena pentingnya fungsi daripada cairan yaitu untuk menstabilkan suhu tubuh, memperlancar pencernaan, peredaran darah, kemudian untuk proses sistem metabolisme, pemeliharaan kulit, kemudian sebagai pelumas sendi, sehingga asupan cairan harus benar-benar diperhatikan dan diperhitungkan setiap orang, baik itu dalam kondisi sakit maupun dalam kondisi sehat. Organ-organ dalam tubuh selama puasa yang mengalami perubahan, yaitu seperti kelenjar ludah, dia akan tetap memproduksi air liur untuk mencegah mulut menjadi kering dan bermanfaat untuk menghalau bakteri dan sisa makanan yang dapat menyebabkan bau mulut serta gigi berlubang. Lambung juga produksi asam lambung menurun ketika lambung kosong dan mencegah terkikisnya dinding lambung dan asam karena tidak adanya makanan. Nanti lambung juga akan menyesuaikan dalam keadaan puasa. Tapi kalau kita makan seperti normal biasa, pada saatnya kita makan pasti akan keluar cairan lambung, ya, kita akan merasakan itu. Kemudian hati, liver, glukosa dari makanan sahur akan diubah menjadi glikogen, ya, dan disimpan dalam organ hati. Begitu glukosa sudah berkurang, nanti kembali akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi tugasnya hati pada saat berpuasa hanya mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi bebannya lebih ringan di sana, ya. Sehingga tugas utamanya yang lain adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Kantong empedu membantu mengeluarkan cairan empedu untuk emulsi lemak, untuk memudahkan lemak diabsorpsi oleh tubuh, ya. Jadi empedu ini cairan yang membantu memecah lemak dalam proses untuk penyerapan lemak lebih mudah. Selama puasa, jadi kantong empedu akan menampung cairan empedu menjadi lebih pekat untuk persiapan dalam metabolisme lemak pada saat berbuka puasa. Kemudian pankreas pada kondisi normal, organ pankreas menghasilkan hormon insulin untuk mengubah glukosa dari makanan menjadi cadangan energi. Nah, selama puasa hormon ini menurun karena tubuh tidak mendapatkan asupan glukosa dari makanan. Dia akan mengeluarkan hormon glukagon. Sedangkan pada usus halus dan usus besar, proses penyerapan zat gizi dalam usus halus akan berkurang. Usus halus hanya bergerak secara rutin setiap 4 jam. Sementara itu, usus besar menyesuaikan penyerapan cairan dan sisa makanan untuk menjaga keseimbangan cairan. Ini berbagai kondisi yang boleh dan tidak boleh melakukan puasa di bulan Ramadan. Ini didapat dari beberapa hasil penelitian, ya. Kalau untuk ibu hamil, nah kalau ibu hamil itu harus dipertimbangkan benar terkait dengan kondisi ibunya sendiri dalam kondisi hamil, dalam kondisi masih sehat, normal, tidak anemia dan sebagainya. Kemudian menjamin bahwa janinnya akan tidak terjadi kelainan, tidak terjadi nanti lahir berat badan rendah. Sehingga pada ibu hamil dipertimbangkan
itu ada suatu pilihan ya sesuai dengan kondisi ibu sama janin. Itu harus dikonsulkan dengan dokter. Kemudian untuk yang obesitas, jadi dari sebagian besar penelitian saya baca untuk orang-orang yang dalam kondisi obesitas, puasa Ramadan dapat menurunkan berat badan hampir 2 kilo selama puasa. Nah, kalau benar diterapkan dengan baik. Kemudian juga dapat menurunkan kadar lemak tubuh dan meningkatkan HDL. Jadi dapat menurunkan LDL juga dapat meningkatkan HDL. Penurunan berat badan secara optimal. Nah, ini tergantung dari pengaturan makanan. Sama dengan sebelum puasa dan dalam bulan puasa. Jadi kalau memang ingin menurunkan berat badan, otomatis asupan kalori juga harus dikurangi. Nanti beberapa contoh makanan kalau ingin menurunkan berat badan. Kemudian untuk dislipidemia, yang profil lipidnya tinggi ya. Jadi puasa Ramadan dapat menurunkan kadar kolesterol LDL serta trigliserid dan meningkatkan HDL, high density lipoprotein ya. Jadi dengan mengontrol pola makan dengan baik saat sahur, berbuka tentunya setelah bulan Ramadan selesai. Jadi ini harus terkontrol sampai selesai Ramadan untuk akan menjamin mencegah terjadinya aterosklerosis ya. Baik sekali, bagus sekali untuk menjaga penyakit jantung koroner. Kemudian pada orang dengan hipertensi, ya, nah, itu juga bagus. Bila dilakukan berpuasa akan berpengaruh terhadap tekanan darah, dapat menurunkan tekanan darah dari normal dengan pola makan yang baik. Pada penyakit ginjal seperti batu ginjal, nah, pasien dengan batu ginjal diperbolehkan puasa namun dengan terlebih dahulu konsul dengan dokter urologi ya, untuk pengkajian lebih lanjut, melihat kondisi fisiknya, kondisi klinisnya, dan kondisi lain sehingga diputuskan apakah boleh puasa atau tidak. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah dilakukan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal, di ginjalnya sudah diganti, dan dalam kondisi sudah stabil, nah itu dapat menjalankan puasa Ramadan dengan aman. Karena puasa tidak mempengaruhi secara signifikan pada berat badan, tekanan darah, dan fungsi ginjal maupun profil lipid pada pasien tersebut. Ya. Kemudian kalau pada pasien gagal ginjal, dari penelitian juga aman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Karena dapat menurunkan tekanan darah sehingga dapat meningkatkan kerja dan fungsi ginjal. Nah, ini harus mendapatkan pengawasan dokter. Nah, bagi pasien gagal ginjal yang melakukan hemodialisis rutin, nah kemungkinan harus perlu mendapatkan konsul ya dengan pengawasan yang ketat. Seizin dokter. Nah, ini dengan pasien dialisis ya, baik dia peritoneal maupun hemodialisis. Ini diperbolehkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena puasa tidak memiliki signifikan terhadap fungsi ginjal. Ini kalau kondisinya stabil, tidak anemia berat dan lain sebagainya ya, itu bisa melakukan puasa. Begitu juga pasien kanker. Nah, ini dilihat dari kualitas hidup dari pasien kanker sendiri ya. Jadi tergantung juga apakah pasien ini mengkonsumsi obat rutin, apakah sedang kemoterapi atau menjadi pertimbangan yang matang untuk melakukan puasa. Karena bagaimanapun juga pasien kanker itu harus menjaga sistem imun tubuhnya. Apalagi kondisi saat ini ya, dalam kondisi COVID kita harus benar-benar menjaga kondisi imun kita. Kemudian bagi pasien yang terpapar COVID, nah yang terjadi saat ini, mungkin banyak juga Bapak Ibu teman-teman yang melakukan puasa walaupun ada yang terpapar COVID. Nah, ini petunjuknya bahwa orang dengan virus COVID-19 ada gejala tidak berpuasa. Ya, tidak diizinkan berpuasa bila ada gejala. Karena akan berdampak pada kesehatan dirinya dan bisa berisiko semakin buruk. Bagaimanapun juga orang yang terpapar virus harus mempertahankan imunitas tubuhnya dengan baik dan menjaga asupan nutrisinya dengan baik.
Kemudian positif COVID-19 tidak menunjukkan gejala, TG ya, tidak ada gejala apa-apa. Kemudian isolasi mandiri di rumah juga tidak diwajibkan berpuasa karena dikhawatirkan, nah ini dikhawatirkan akan menderita bertambah parahnya atau akan berisiko lama menjadi sembuh. Ya. Risiko akan menurun daya tahan tubuhnya karena di dalam tubuhnya sudah ada positif virusnya. Bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID tetap wajib berpuasa apabila dalam menjalankan tugas sangat haus, lapar, sangat letih, yang dikhawatirkan akan rentan jatuh sakit dan terjangkit virus COVID, makanya boleh baginya membatalkan puasa. Jadi tugas medisnya diatur sesuai dengan kondisinya. Pada saat sahur, nah, sarankan di sini harus tingkatkan asupan buah dan sayur. Kemudian konsumsi karbohidrat kompleks sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama. Ya. Tidak mudah lapar dengan adanya serat yang terdapat pada buah dan sayur-sayuran maupun sumber karbohidrat. Kemudian kurangi mengkonsumsi lebih banyak lemak. Dikurangi goreng-gorengan, kemudian juga makanan yang terlalu manis, itu akan mudah menyebabkan rasa aus, ya, meningkatkan rasa aus. Hindari juga minum kopi saat sahur. Nah, ini juga akan bersifat diuretik sehingga akan menghasilkan ekresi air seni yang lebih banyak. Kemudian saat berbuka puasa, proporsi sahur 40%, yang berbuka puasa sisanya, ya, jadi sekitar 60% sampai dengan tarawih di 60%. Menu juga gizi seimbang, ini wajib ini punya, ya, gizi seimbang itu wajib karena akan dapat memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan dilakukan secara bertahap, mulai dari minum, ya, dari makanan cair, artinya dari minum sedikit demi sedikit. Mohon maaf, nanti mungkin yang Bapak Ibu teman-teman yang muslim sudah terbiasa melakukan ibadah puasa ini, jadi sudah lebih memahami, ya. Jadi harus minum sedikit air putih, kemudian lebih baik itu adalah minum air buah, jus buah, kemudian diikuti dengan makanan sesuai dengan gizi seimbang untuk dapat segera meningkatkan glukosa darah, ya, dalam waktu yang cepat, sehingga juga untuk merangsang keluarnya enzim pencernaan. Jadi jangan makanan yang padat dulu dalam jumlah besar di awal, ya, karena enzim pencernaannya masih keluar sedikit-sedikit, ya, jadi harus pelan-pelan. Makanan bergizi seimbang, porsi sayuran buah juga lebih banyak. Kemudian ada aktivitas fisik, olahraga 30 menit. Olahraga ringan, nggak boleh olahraga berat. Kemudian saat berbuka puasa, kemudian tarawih, juga bisa mengkonsumsi makanan sekitar 20%. Cairan tadi harus dijaga keseimbangannya. Ya, ini petunjuk dari Kemenkes, cairan harus diminum minimal 8 gelas sehari. Wajib, ya, tidak boleh kurang. Untuk minum mencapai 8 gelasnya, 8 gelas cairan ini tidak hanya berupa air putih saja, tapi dapat juga diberikan berupa air buah, berupa jus, minum susu, kemudian sup menggunakan sayuran yang berkuah seperti sup, juga makanan yang berkuah akan mendapatkan cairan lebih banyak, ya.
Jadi yang pertama 1 gelas setelah bangun sahur, ya. Kemudian yang kedua 1 gelas setelah sahur, yang ketiga 1 gelas saat berbuka puasa, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah makan malam, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat taraweh, 1 gelas sebelum tidur. Nah, itu sudah dapat 8 gelas. Ditambah lagi minum-minuman yang lain, ya. Otomatis akan mendapatkan cairan yang masuk lebih banyak. Nah, biasanya yang penyakit lain, nah kalau ingin berpuasa seperti tadi harus benar-benar mendapatkan rekomendasi dari dokter untuk melakukan puasa dengan jumlah kebutuhan zat gizi sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan jenis diet yang harus dijalankan. Ya. Kalau yang ini saya coba khusus untuk diabetes, ya. Karena diabetes sangat baik sekali dari beberapa penelitian. Jadi orang diabetes kalau berpuasa akan dapat membantu menstabilkan gula darah ya, dalam waktu yang lama. Jadi beberapa penelitian pengaruh signifikan terhadap kadar gula darah pada saat berpuasa, terjadi penurunan sekresi insulin, juga terjadi penurunan gula darah. Ya. Penyandang DM diperbolehkan puasa. Nah ini persyaratannya bahwa penderita tanpa suntikan insulin atau mendapatkan suntikan insulin asal dosisnya kurang dari 40 unit per hari. Kemudian kadar glukosa darah 2 jam sesudah makan kurang dari 200 mg DL. Yang pasti bagi penyandang DM ingin berpuasa harus memperoleh edukasi, yang harus dijelaskan mengenai manajemen diabetes, ya, mendapatkan pengetahuan manajemen diabetes sebelum melaksanakan puasa, yaitu mengatur makanannya, pengaturan dietnya, pengaturan obat, pengaturan insulin, perawatan diri dan lain sebagainya. Itu harus dipahami dengan baik oleh pasien, termasuk bila terjadi komplikasi. Itu harus mendapatkan edukasi dari pemberi asuhan ya dari semua profesi yang terkait. Karena bila penyandang diabetes berpuasa itu dapat mencegah terjadinya hipoglikemi dan memperkecil terjadinya komplikasi yang lain ya. Karena biasanya sangat berisiko, yang paling tinggi adalah terjadi hipoglikemi. Bila terjadi hipoglikemi, risikonya berdampaknya lebih tinggi daripada hiperglikemi ya, karena hipoglikemi kalau otak sampai kekurangan glukosa akan otomatis terjadi kelainan pada sel-sel otak. Nah, ini komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes atau penyandang diabetes adalah terjadi hipoglikemi, terjadi penurunan gula darah. Dari beberapa penelitian itu bisa mencapai 7,5 kali kejadian terjadi hipoglikemi. Juga ada terjadi hiperglikemi. Nah, ini biasanya bagi penderita diabetes yang tidak mengkonsumsi obat atau mengurangi konsumsi obat, dosis obatnya dikurangi karena takut nanti terjadi hipoglikemi. Tetapi makanannya tidak dijaga dengan baik, ya. Karena makanan pada bulan Ramadan kan enak-enak sekali tuh. Yang manis-manis banyak jenisnya, ya. Banyak macamnya, enak-enak lagi. Otomatis pasiennya pasti akan ingin mengkonsumsi juga karena keluarganya datang membawa makanan, otomatis pasiennya sendiri, penyandangnya sendiri pasti ingin ya. Kemudian bisa terjadi ketoasidosis diabetikum. Nah, setelah berbuka, seseorang tidak mengkonsumsi makanan. Jadi kalau seseorang tidak mengkonsumsi makanan sesuai dengan anjuran yang sudah disarankan, dikurangi, menyebabkan terjadinya ketoasidosis ya, sehingga cadangan lemak yang terus dipergunakan. Kemudian karena stres atau mengalami infeksi penyakit lain ya. Jadi harus dalam kondisi itu harus dibatalkan puasanya, kontrol ke dokter. Kemudian bisa menyebabkan terjadi dehidrasi dan trombosis karena kurangnya cairan, kurang minum, minumnya tidak sesuai dengan anjuran, cuacanya panas, kemudian mungkin juga aktivitasnya banyak,
di cuaca yang panas sehingga banyak mengeluarkan keringat, otomatis akan terjadi peningkatan pengeluaran energi. Itu bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi dan bisa terjadi trombosis. Ya. Bagi penyandang diabetes, kalau ingin melakukan puasa dan berhasil sukses, ya harus melaksanakan manajemen diri yang baik, melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur, asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan, melakukan pelatihan fisik secara teratur, mentaati waktu makan. Ya. Jadi 3J-nya juga harus ditaati nih. Ya, sama dengan sebelum puasa. Persiapan penyandang DM sebelum melakukan puasa. Ini persiapan yang harus disiapkan oleh seseorang penyandang DM. Sebelum puasa, penyandang DM harus melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Harus dicek gula darahnya, ya, apakah boleh puasa atau tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah apabila mengalami gejala hipoglikemia atau hiperglikemi. Apabila pemeriksaan kadar gula darahnya kurang dari 60 mg per dm, berarti terjadi hipoglikemi, dan dari 300 mg per dm berarti terjadi hiperglikemi. Itu dapat membatalkan puasanya. Penyesuaian dosis dan jadwal pemberian obat atau insulin menurut anjuran dokter. Jadi karena berpuasa, otomatis pemberian obat dan insulin akan disesuaikan dengan jadwal makan. Hindari aktivitas dan latihan fisik yang berlebihan. Mengkonsumsi makanan dengan prinsip piring makanan model T. Kalau yang mereka sudah dikonsulkan, otomatis sudah mendapatkan standar diet yang harus dijalankan. Menyegerakan berbuka dan usahakan makan sahur menjelang waktu imsak, ya, saat puasa akan dimulai. Menghindari makanan berbuka yang terlalu manis atau yang mengandung karbohidrat berlebihan. Makan berbuka dapat berupa buah-buahan seperti kurma, pisang, melon, pepaya, dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak yang buah-buahan. Selain mendapatkan sumber karbohidrat, juga mendapatkan zat gizi yang lainnya, dapat vitamin mineral yang sangat dibutuhkan dalam kondisi lama puasa, sehingga kebutuhan elektrolit juga segera dapat terpenuhi. Bukan hanya sumber karbohidratnya saja. Dapat mengkonsumsi makanan selingan yang tidak terlalu manis menjelang tidur. Selalu berkonsultasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lain selama menjalankan ibadah puasa. Nah, itu kewajiban bagi penyandang diabetes. Wajib manajemen, harus menjalankan manajemen diri, yaitu merencanakan makanan yang sehat, yang berimbang. Tetap menjalankan 3J, ya. Jadwal makan sesuai dengan jadwal daripada sahur, berbuka puasa, ya. Jadi makan teratur bisa 5 sampai 6 kali juga, ya. Sahur 1 kali makanan utama, kemudian snack 1 kali 1 porsi. Buka puasa 2 kali makan utama, atau 2 kali snack, 1 kali makanan utama, tergantung jenis snack yang disiapkan. Kalau snacknya padat energinya, bisa snacknya 2 kali atau makanan puasa 1 kali. Ya. Awal minum air putih, kemudian air buah, buah-buahan. Jadwal harus teratur juga karena terkait dengan pemberian obat tadi. Ya. Jumlah kalori harus sesuai dengan kebutuhan, jadi harus konsul dengan ahli gizi nih, ya. Jadi harus diberikan standar diet sesuai dengan kebutuhan. Karbohidrat 45 sampai 60%, proteinnya bisa 15 sampai 20%, lemak kurang dari 30%. Kolesterol juga harus diperhatikan, ya, karena biasanya bulan Ramadan kan masakannya enak-enak, ya, Pak Ibu. Pasti disiapkan menu khusus. Nah, itu jangan sampai penyandang diabetes ini kolesterolnya tinggi, kemudian yang dislipidemia juga kolesterolnya tinggi. Ini juga bisa untuk yang lain, baik yang kanker, kemudian yang dislipidemia atau penyakit jantung. Tapi perhatikan standar makanannya. Kemudian gunakan bahan makanan yang sehat, kemudian karbohidrat yang kompleks dipilih, utamakan nanti lebih banyak, mungkin lebih banyak ini yang protein nabatinya, kemudian gunakan lemak yang baik, kurangi makanan yang tinggi lemak, usahakan makanan banyak mengandung serat,
tidak mengandung bahan pengawet, dan minum yang cukup. Ini pola makan yang tidak puasa dan menjadi puasa. Kalau biasanya makan pagi, snack jam 10, makan siang, snack sore, makan malam. Snack sorenya bukan jam 18 itu ya. Jam berapa biasanya? Jam 16. Kemudian snack sebelum tidur. Nah, sekarang saat puasa, selama dari pagi sampai sore berpuasa, kemudian menunggu buka puasa, makan pengganti makan siangnya ke jam 20. Snack sorenya menjadi snack malam, ya. Makan malamnya menjadi makan sahur. Kemudian snack sebelum tidur, snack menjelang imsak. Itu pengaturan untuk pencegah ataupun yang lain. Ini jadwal pemberian makan pada penyandang diabetes 18 berbuka puasa, makan utamanya bisa diberikan 30% total kebutuhan energi. Juga di sana diberikan tablet obat OAD, obat anti diabetes, dan vitamin pertama yang biasa diberikan pagi hari. Kemudian jam 20 sehabis terawih, makan utama yang kedua sekitar 20% dari total energi. Dapat diikuti dengan latihan fisik setelah terawih. Latihan fisik olahraga yang ringan. Kemudian sebelum tidur malam, dapat mengkonsumsi makanan kecil 10% total kalori, juga ditambah dengan tablet OAD yang kedua bila ada, ya. Ini yang biasa diberikan siang hari. Kemudian jam 3 makan sahur, makan utama yang ketiga sekitar 30% total energi. Kemudian pagi jam 3 makanan kecil dan vitamin yang kedua, ya. Jadi makanan kecilnya bisa 10%. Nah, kalau menjaga supaya tidak terjadi hipoglikemi, nah kemungkinan sahurnya kalau bisa konsumsi lebih banyak. Tetapi kemungkinan Bapak Ibu yang sudah berpengalaman, yang sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa ini, sahurnya mungkin ada yang terlambat bangun menyiapkan, ya, sehingga makanannya bisa dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu harus benar-benar dapat disiapkan sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah terjadinya hipoglikemi. Ini contoh pembagian makanan, saya coba buat ini ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah semuanya bagus-bagus makanannya. Ini saya coba buat untuk yang sahur, makan utama pertama sekitar 30%, sekitar 600 kalori. Ditambah dengan selingan sekitar 10%, sekitar 200 kalori. Dengan perkiraan diet saya berikan sekitar 2000 kalori, protein 17%, lemak 14%, karbohidrat 60,8% kita dapatkan dari menu ini, ya. Sahur. Nah, kalau mau makanan utamanya nasi, bahkan nasi, ini nasinya sekitar 150 gram. Kemudian kita namanya ikan nugeto, nugget ya, kalau yang biasanya nugget, nah kita beri aja makanan biar beda sedikit. Nah, ikan nugeto, di ikan ini bahannya ya, sekitar 60 gram. Tahu bumbu balado. Kemudian yang gampang dibuat adalah sayur tumis dan buah. Jadi juga harus ada buah ya, di sahur tadi sarankan harus banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Ini dia ya. Kemudian ada makanan ringan lagi sekitar 10%, 200 kalori. Ini kita buat namanya puding naga. Jadi puding dari buah naga dibuat ya. Ada buah naganya, kemudian ada susu skimnya, gulanya hanya menggunakan 5% dari total kalori, tidak begitu manis. Kemudian di sini juga kita tidak gunakan santan, bisa menggunakan fiber cream. Jadi ternyata ada itu fiber cream karena dia rendah lemak, ya, tinggi serat rendah lemak. Ada kandungan kalorinya. Jadi untuk snack punahnya itu dapat persajinya sekitar 120 kalori. Sehingga pada saat sahur sudah dapat terpenuhi sekitar 800 kilokalori, ya. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi ini tidak terjadi hipoglikemi, ya. Yang tidak diabetes juga bisa sebenarnya, ya.
yang ingin tetap mempertahankan pola makan yang baik. Kemudian saat berbuka puasa, makanan utama yang kedua dan ketiga. Ada 30%, ada 20%. Ya, snacknya 10%. Nah, ini dia ya. Di awal buka puasa minum air putih, kemudian air buah, kemudian air yang lain. Nah, kami di Rumah Sakit Sanglah mungkin karena fotonya saya lihat itu waktu video ya di Instagram itu. Nah, kita memperkenalkan. Jadi dalam kondisi COVID ini, walaupun pasien yang dirawat di ruang COVID menderita diabetes, yang penting tidak ada penyakit ginjalnya karena ini kan kaliumnya agak tinggi. Jadi kami membuat ini adalah minuman COVID namanya. Kita beri nama minuman COVID. Bahannya ada daun sirih, jahe, kemudian ada kurkumanya, temulawak, kemudian ada jeruk lemon, jeruk nipis. Nah itu juga bagus dalam kondisi saat ini minumannya ya. Kemudian air buah. Ini dia menunya, nasinya hanya 150 gram, ayam pepes supaya tidak semua menggunakan minyak goreng, kemudian tempe bumbu tomat, sup sayuran, buah juga snacknya kalau memang tetap masih penting, atau snacknya bisa diganti dengan yang lain, ya, yang mudah dibuat bisa, ya, atau buahnya saja ditambahkan lagi untuk snacknya untuk bisa mencapai 200 kalori. Ini untuk mendapatkan selain kalori juga dapat protein untuk snack. Seperti ini. Kemudian makanan yang kedua, kalau yang mau yang praktis mungkin bisa menggunakan roti panggang 60 gram ditambah jam diabetes. Itu jam diabetes atau telur. Jadi telurnya usahakan yang putih 2 butir. Tidak buat yang putih ya. Karena ini pasien diabetes untuk mengurangi kolesterol. Kemudian minum susu skim atau susu khusus diabetes. Kan, tambah dengan buah-buahan. Karena waktunya masih panjang, ya, supaya besoknya sehat, itu bisa ditambahkan buah-buahan lagi. Pisang 200 gram untuk dapat memenuhi sehingga pada berbuka puasa kalori yang dikonsumsi sekitar 1.200 kalori. Jadi ini pola makan untuk pasien diabetes maupun yang lain ya. Pasien dengan hipertensi, pasien dengan dislipidemia juga bisa diberikan ini. Jadi dengan pembatasan kemudian pembatasan penggunaan bahan-bahan pengawet, bahan makanan yang diasinkan. Ini tidak ada bahan makanan yang diawet ya. Jadi pewarna ini adalah menggunakan buah naga. Jadi kita setiap pada momen ada kegiatan, kita sering membuatkan puding bahannya dari buah naga.